Shalom. Kali ini kita akan bahas tentang menjinakkan lidah. Seperti yang ada di Yakobus 3 ayat 1 sampai ayat 12. Lidah merupakan otot organ yang terdapat di mulut yang dimiliki oleh manusia dan sebagian besar hewan. Lidah berfungsi untuk mengunyah, menelan, berbicara, dan untuk merasakan makanan. Terkhusus lidah sebagai alat untuk berbicara. Dan ada hal-hal yang harus diperhatikan mengenai lidah. Kenapa sih lidah itu perlu diperhatikan? Karena itu lidah berkuasa seperti yang ada di Yakobus 3 ayat 1 yang kelima. Kata-kata itu memiliki kekuatan. Kata-kata Tuhan itu memang benar, tapi begitu juga kata-kata kita. Yakobus ingatkan kita sedikit, dan kemudinya mungkin kecil, tapi mereka membuat perbedaan besar. Pengaku mereka asli, sama seperti kemudi yang mengendalikan kapal dan sedikit mengendalikan kuda. Mendisiplinkan lidah membantu kita mengendalikan seluruh hidup kita. Lidah itu nggak cuma mengungkapkan karakter batin, tapi juga mengontrolnya yang akan membantu kita mengontrol area lain dalam hidup kita. Yang kedua, lidah itu ada potensi bahaya seperti yang ada di Yakobus 3 ayat yang ke-6. Lidah itu sepertinya itu gak cuma menyakiti, itu sebenarnya merugikan, yang serius. Yakobus juga membandingkan antara lidah dengan api. Percikan kecil yang dapat menyebabkan semak besar atau kebakaran hutan. Semak besar itu terbakar atau kebakaran hutan. Pikirkan berapa banyak karir, persahabatan, pernikahan, dan reputasi yang telah dihancurkan oleh lidah yang liar itu. Pikirkan gak hanya seberapa banyak kata-kata atau bermasalah yang membuat kita terlibat, tapi juga seberapa banyak kesulitan yang akan kita alami jika benar-benar mengatakan semua yang kita pikirkan. Yang ketiga, kenapa si lidah itu perlu diperhatikan? Yaitu susah dikendalikan, ada di Yakobus 3 ayat yang ke-7. Kata-kata manusia itu kadang-kadang itu begitu ceroboh, sehingga hampir tidak ada orang meragukan betapa sulitnya mengendalikan lidah. Maka itu lidah sangat susah dikendalikan karena kata-kata kita yang mungkin menusuk, tajam, ya setajam silet atau bahkan setajam senjata yang bisa dibawa oleh orang-orang yang melakukan tawuran itu sangat tajam, sehingga senjata itu bisa langsung sekali enak langsung bisa mematikan orang itu. Terus yang terakhir, kenapa lidah itu perlu diperhatikan? Karena mudah merusak, seperti yang ada di Yakobus 3 ayat 8 sampai yang ke-12. Air asin dan air tawar tidak berasal dari mata air yang sama. Betapa mudahnya air asin itu merusak air tawar. Dia juga menggambarkannya sebagai racun. Ingatkah saat Yesaya dikalahkan oleh dosa dan bagaimana dia mengungkapkannya? Dia berkata bahwa dia adalah seorang yang najis bibir dan dia tinggal di antara orang-orang yang najis bibir. Nah, lidah kita juga punya potensi yang besar untuk melakukan banyak hal baik. Jika semua yang kita bicarakan itu benar, maka sebaliknya juga akan benar. Sekarang kita akan belajar tentang apa aja sih penyebab kerusakan itu dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, penyebab kerusakan itu adalah perkataan yang sia-sia seperti yang ada di Efesus 4 ayat 29, Matius 12 ayat 36, dan Yakobus 4 ayat 11 sampai ayat 12. Kita harus mempertimbangkan perkataan yang keluar dari mulut kita itu berkati orang lain atau tidak. Jangan sampai ada kebun binatang atau bahasa kerennya itu mesum atau kata-kata kotor itu keluar dari mulut kita. Selain kata-kata kotor, melakukan fitnah dan gosip atau kasani atau bahasa kerennya gibah
itu juga tidak boleh kita ucapkan karena dapat menimbulkan kekacauan dan bahkan dapat merusak hubungan kita dengan orang lain. Yang kedua, yaitu terlalu cepat berbicara. Seperti yang ada di Yakobus 1 ayat yang ke-19. Seringkali kalau kita sudah asik berbicara, kita lupa untuk mendengarkan orang lain. Hal ini dapat menyebabkan pertengkaran yang terkadang berujung rusak hubungan kita dengan orang lain karena kita tidak mengerti maksud yang dibicarakan orang lain. Yakobus sudah mengingatkan bahwa kita diciptakan dengan satu mulut dan dua telinga. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus mendengar lebih banyak daripada berbicara agar kita dapat memahami apa yang orang lain katakan. Terus yang ketiga, yaitu berdusta. Seperti yang ada di Keluaran 20 ayat yang ke-16, Mazmur 119 ayat 128, Amsal 21 ayat yang ke-6, Matius 5 ayat 37 dan Yakobus 5 ayat 12. Memang banyak ayatnya untuk berdusta. Berbohong adalah upaya sengaja untuk menipu dengan menggunakan segala bentuk ketidakbenaran melalui kata-kata, gak tubuh, keadaan, atau keheningan. Itu upaya dapat dilakukan untuk meyakinkan orang lain bahwa ada kenyataan yang berbeda dari apa yang kita tahu itu benar. Beberapa orang beranggapan bahwa bohong itu boleh asalkan untuk kebaikan dan tidak ada yang dirugikan. Hal ini juga disebut juga dengan white lies, yang berarti bohong putih. Bohong putih adalah segala ketidaksesuaian dengan realita atau ketidakbenaran yang diucapkan dengan sengaja pada waktu tertentu untuk mendapatkan kebaikan atau menghindarkan seorang dari sebuah kerugian atau kejahatan yang besar. Seorang wanita mendatangi seorang penginjil bernama Billy Sunday pada suatu kesempatan dan bertanya, "Pendeta, bagaimana saya bisa berhenti melebih-lebihkan?" Dia menatapnya berkata, "Sebut saja bohong, ini adalah cara yang sama dengan kebohongan putih. Gak ada yang namanya kebohongan putih. Kebohongan adalah kebohongan." Mengatakan kebohongan putih untuk jadi dalam tanda kutip bijaksana untuk mengampuni perasaan seseorang juga merupakan hal yang benar-benar bodoh untuk dilakukan. Kebohongan putih memiliki cara untuk menyebarkan dirinya sendiri, menceritakan lebih banyak kebohongan untuk menutupi kebohongan asli. Ada prosedur standar, dan kebohongan semakin berkurang putih. Mengatakan kebohongan putih untuk menentukan diri sendiri tidak lain adalah keegoisan. Ketika perkataan kita dimotivasi oleh kesombongan hidup, kita akan jatuh dalam pencobaan. Seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Kebohongan putih seringkali dikatakan untuk menjaga perdamaian, seolah-olah untuk mengatakan kebenaran, tapi dalam beberapa hal akan menghancurkan perdamaian. Ayat yang terakhir sebagai penutup, Amsal 12 ayat 19, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Berbahagialah orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi juga melakukannya. Ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, dan apabila ada angin menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian tertarik dengan konten ini. See you.